A2412003 kelompok 1 kelas A dari program studi pendidikan fisika Universitas Tadulako. Di video ini saya akan menjelaskan tentang titik beku parafin. Video ini merupakan tugas awal dari percobaan DUAT dengan asisten laboratorium KAI Rahmawati. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama memahami konsep besaran yang berkaitan dengan titik beku parafin. Yang kedua menjelaskan pengertian titik beku parafin. Yang ketiga menentukan titik beku parafin. Dan yang keempat membuat grafik hubungan antara waktu dengan penurunan suhu. Suatu materi dapat berwujud zat padat, zat cair atau gas. Misalkan H2O dalam fase padat berwujud sebagai es, dalam fase cair berwujud sebagai air, dan dalam fase gas berwujud sebagai uap, asalkan tidak terurai pada suhu yang tinggi. Maka semua zat-zat dapat berwujud sebagai salah satu dari ketiga fase tersebut, dengan syarat suhu dan tekanannya cocok. Jika terjadi pergantian dari fase yang satu ke fase yang lain, maka terjadi penyebaran atau pembebasan panas, dan biasanya juga terjadi perubahan dari wujud satu ke wujud yang lain yang terjadi pada suatu yang tertentu. Dalam kimia, parafin adalah nama umum untuk hidrokarbon alkana dengan formula CnH2n+2. Lilin parafin merujuk pada benda padat dengan N sama dengan 20 sampai 40. Titik beku adalah suatu suhu yang dicapai oleh zat cair untuk dapat berubah menjadi zat padat. Zat cair akan berubah menjadi zat padat ketika suhunya terus-menerus diturunkan. Titik didih adalah suatu temperatur di mana air berubah menjadi uap air karena tekanan dalam air sama besarnya atau lebih besar dari tekanan yang ada di sekitarnya. Sedangkan titik lebur adalah suatu suhu yang dicapai oleh zat padat untuk dapat melebur menjadi zat cair. Yang pertama yaitu panas peleburan atau kalor lebur. Panas peleburan atau kalor lebur adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk mengubah dari wujud padat menjadi cair pada titik leburnya. Yang kedua yaitu panas pembekuan. Panas pembekuan adalah pemindahan panas dari bahan yang disertai dengan perubahan fase dari cair ke padat. Yang ketiga yaitu panas peralihan. Panas peralihan adalah perpindahan panas melalui sistem fisik yang diklasifikasi menjadi konduktivitas termal, konveksi termal, dan radiasi termal. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan pada percobaan ini yaitu yang pertama alat pengaduk, berfungsi sebagai pengaduk pada saat dipanaskan. Yang kedua parafin, berfungsi sebagai bahan yang akan ditentukan titik beku dan titik didihnya. Yang ketiga stopwatch, berfungsi untuk menghitung atau mengukur waktu dalam percobaan ini. Yang keempat bunsen, berfungsi sebagai alat pembakar atau pemanas dalam percobaan ini. Yang kelima tabung reaksi, berfungsi sebagai wadah parafin. Yang keenam statif, berfungsi sebagai penyangga. Yang ketujuh termometer, berfungsi sebagai alat ukur suhu. Yang kedelapan kertas grafik, berfungsi untuk menggambarkan grafik atau kurva pada hasil percobaan. Dan yang kesembilan spiritus, berfungsi sebagai bahan bakar. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.